Hari ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah mengenai apa itu tinjauan pustaka atau studi literatur atau landasan teoritis, dan yang kedua adalah mengenai penulisan berdasarkan APA, berdasarkan cara menulis daftar pustaka, cara menulis citasi berdasarkan APA. Nanti kalau saya menjelaskan dan ada yang mau ditanyakan langsung diselak aja ya, langsung dipotong saja supaya apa namanya, kuliah kita juga menjadi lebih interaktif daripada hanya saya yang bicara. Oke, saya akan memulai dengan, tinjauan pustaka. Oh ya, kalian semua sehat ya? Ada yang ini keluarganya terkena Covid gimana, nggak ada? Harus isolasi mandiri atau apa? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat semua ya, insya Allah tetap sehat ya, jaga kesehatan karena semakin lama semakin dekat. Saya merasa di lingkungan saya sendiri sekarang semakin banyak yang terpapar begitu ya, di universitas juga sudah ada beberapa orang, ketua KJM universitas Pak Eka itu terpapar. Salah satu putrinya ada di Fakultas Psikologi di angkatan 2020. Ibunya, ayahnya, kakaknya kena semua, cuman dia yang enggak. Tapi kan sudah pasti juga pasti begitu kan juga sudah pasti apa ya, OTG atau ya mungkin. Jadi beberapa teman saya, teman ngumpul saya juga ada yang apa, karena istrinya terkena dia juga jadi positif begitu ya. Jadi semua berhati-hati ya, betul-betul menerapkan protokol kesehatan, kalau tidak harus pergi, tidak perlu pergi, selalu pakai masker kemana-mana ya. Sekarang saya kalau keluar nggak pakai masker itu kayak nggak pakai baju gitu, suka lupa, aduh lupa nggak pakai masker gitu tuh, nggak enak sendiri karena sudah menjadi habit ya. Semua jaga kesehatan ya, karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Oke, saya akan share, mengenai, oke, sudah keluar, sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Mbak. Ya, hari Hari ini kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Nanti saya juga akan berikan contoh-contoh ya. Saya akan langsung tayangkan contoh-contohnya supaya lebih mudah begitu ya. Minggu ini kami di fakultas melakukan prasidang skripsi untuk 34 naskah prasidang skripsi, proposal ya, 34 proposal, dan ternyata kualitas penulisannya juga masih jauh dari harapan ya, masih kurang baik begitu ya. Karena kalau misalnya kualitas penulisannya kurang baik, bukan berarti tidak bisa menjadi baik, tetapi akan butuh waktu yang lama untuk bisa menjadi baik. Padahal harapannya satu semester itu selesai. Ya, jadi harapan saya hari ini saya bisa menjelaskan, bisa dipahami, materinya nanti juga pasti saya upload di Google Classroom, begitu juga dengan video. Ini saya record hari ini ya, saya record supaya nanti apa namanya? Coba ini sudah ke-record kah? Sudah. Ya. Jadi supaya nanti Anda juga bisa membaca lagi kapan-kapan kalau membaca mendengarkan lagi kapan-kapan kalau Anda perlukan supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan tidak perlu ya, kesalahan-kesalahan fatal yang tidak perlu yang membuat akhirnya kualitas skripsi Anda menjadi kurang baik ya. Nah, kalau minggu lalu sampai dengan minggu lalu Anda sampai dengan UTS ya, Anda sudah bisa menyelesaikan sampai dengan bab 1 yaitu pendahuluan sampai dengan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ya. Kemarin sudah dibaca ya, sampai dengan masalah, tujuan sampai manfaat penelitian. Nah, hari ini kita akan bicara tentang tinjauan pustaka. Apa sih sebenarnya tinjauan pustaka itu ya? Tinjauan pustaka itu adalah nah,
tinjauan pustaka itu adalah, kita bisa ada beberapa yang menulis sebagai tinjauan pustaka, ada beberapa juga penelitian ilmiah yang menggunakan sebagai landasan teoritis ya, atau theoretical background ya. Tapi untuk skripsi, untuk proposal di bab 2 namanya tinjauan pustaka. Ya, ada juga yang menggunakan kajian literatur, boleh juga sebenarnya intinya sama, tinggal format apa yang digunakan. Nah, kita menggunakan format tinjauan pustaka. Apa sih, definisinya sebenarnya sangat mudah definisinya, namanya juga tinjauan, meninjau ya, mereview, kalau bahasa Inggrisnya mereview. Jadi mereview itu saya beberapa kali mendapat, "Mohon direview," R-I-V-I-U, review gitu. Saya bilang bahasa Indonesianya yang namanya tinjau gitu ya, bukan review, review itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya ya tinjau ya. Jadi definisi dari tinjauan pustaka adalah meninjau kembali pustaka-pustaka. Pustaka adalah bahan bacaan. Pustaka adalah referensi. Pustaka adalah sesuatu yang bisa dibaca, bisa dirujuk, ya, yang terkait ya tentu tentu saja terkait dengan masalah penelitian begitu ya. Peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of related literature ya, review of related literature. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai peninjauan kembali pustaka tentang masalah yang berkaitan ya, tidak selalu, tepat identik atau sama persis dalam bidang permasalahan dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Jadi semua yang relevan atau kolateral, ya. Pustaka apa yang digunakan? Tentu saja yang digunakan adalah pustaka-pustaka yang sifatnya valid, pustaka-pustaka yang sifatnya sahih. Nanti pustaka apa yang sahih dan sebagainya akan saya, lanjutkan di belakang, ya. Yang bisa dijadikan pustaka antara lain adalah buku, ya, buku referensi, bisa textbook, bisa handbook, bisa buku, ya, bisa e-book, ya. Laporan penelitian bisa dalam bentuk jurnal, dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, dalam bentuk proceeding, ya, dan sebagainya. Ada juga artikel, ada juga ya artikel lepas ya, itu semua bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Yang penting yang bisa dijadikan tinjauan pustaka adalah sumbernya valid ya. Balik lagi nanti cerita tentang valid selanjutnya. Nah, tujuan tinjauan pustaka adalah menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Ya, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan telah mengisi celah-celah dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini dalam Creswell 2016. Jadi namanya juga proposal ya. Proposal itu apa sih? Proposal itu kan lamaran ya. Tujuan kita memberi proposal kepada orang lain supaya apa? Kalau ngasih proposal itu supaya apa? Kalau kita mengajukan proposal kepada ini anak-anak lembaga nih, kalau mengajukan proposal kepada orang lain, kepada saya sebagai wadah itu tujuannya supaya apa? Mengetahui kegiatan, Bu. Mengetahui kegiatan selain itu? Pengajuan Kalau dana. pengajuan dana. Pengajuan dana supaya apa? Disetujui, Mbak. Disetujui. Ya nggak? Ada yang punya pacar di sini, dia sudah dilamar sama pacarnya? Ya. Proposal tuh lamaran, ya, lamaran tuh nggak ada yang tujuannya ditolak, tujuannya udah disetujui. Ya, jangan itu lagunya Yofi itu ya. Jangan kau tolak dan buatku hancur gitu kan. Jadi harus diterima namanya proposal itu. Supaya bisa diterima harus apa? Supaya proposal itu bisa diterima harus apa? Harus gimana supaya proposal itu diterima? Yang sudah pernah nembak cewek nih, gimana supaya proposalnya diterima? Ujuk-ujuk datang, jadi cewek gue ya gitu. Emang mau gitu. Harus gimana? Harus apa supaya proposalnya diterima? Halo? Enggak ada yang pernah Sesuai nembak cewek nih, hah? Jordi?
Harus sesuai, Mbak. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dan berdasar, Mbak. Harus berdasar. Harus jelas tujuannya ya? Iya, Mbak. Iya, harus jelas tujuannya, harus sering muncul, ya harus jelas gitu ya. Harus alurnya jelas. Oh, ini dulu teman saya di sini, kemudian tiap hari mulai kenal, kemudian dia tiap hari WA, kemudian latar belakangnya dia juga nggak punya pacar, saya nggak punya pacar, makanya saya terima gitu kan? Ya, nggak bisa tiba-tiba ketemu orang di mall, lu mau nggak jadi pacar gue? Nggak bisa, ya harus jelas. Dan proposal itu harus dibuat sedemikian rupa, ya supaya orang lain yang membaca itu menerima ide kita, menerima pendapat kita. Ya sekali lagi dalam penulisan proposal skripsi sebenarnya dosen itu bukan setuju atau tidak setuju atau ditolak atau tidak ditolak begitu ya, tetapi proposal Anda ini cukup jelas nggak untuk bisa diterima? Ya, cukup, apa namanya, memenuhi syarat nggak untuk bisa diterima? Ya, nah itu yang penting. Jadi dengan adanya tinjauan pustaka, kita penulis ya, meyakinkan pembacanya dengan hasil-hasil penelitian yang lain yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Ya, jadi mendukung. Ya, dan ini, tinjauan pustaka bukanlah kumpulan kutipan, ya. Tinjauan pustaka bukan kumpulan kutipan, bukan copy paste dari kiri kanan, bukan apa ya, kalau kalau, kalian dulu pernah itu patchwork gitu ya, kain perca, terus dijahit jadi satu, bukan itu, ya. Bukan itu, ya, tetapi, tinjauan pustaka itu analisa. Ini saya mau kasih contoh sebentar mengenai ini saya kasih contoh tentang, sebentar ya, saya mau kasih contoh, penulisan yang isinya tulisan orang lain semua, yang merupakan kutipan-kutipan-kutipan ya. Ini masih di bab 1, tapi nggak apa-apa saya kasih contoh karena nanti di bab 2-nya juga, lanjutannya seperti itu. Sebentar. Nah, ini sudah saya warnain. Nah, contoh ya. Kelihatan? Oh, ini saya split. Kelihatan di sini ya? Apakah bisa dilihat Word-nya? Kelihatan, Mbak. Oke, ya. Bisa kok. Bisa ya. Nih lihat coba itu. Menurut Saari dan Judge 2004. Oh ya, ini salah satu proposal yang kemarin sidang skripsi, kebetulan karena saya harus langsung mereview jadi saya tulis ya. Salah satu mahasiswa yang sedang skripsi. Menurut Saari dan Judge. Ini sudah salah. Ini warnanya kita ganti supaya gampang. Menurut Saari dan Judge. Ya, menurut Saari dan Judge mendefinisikan. Benar nggak nih? Ada nggak kalimat seperti itu? Gimana menurut kalian? Ya, ini juga yang saya alami ya. Saya tidak hanya sekarang ya, tapi 3 hari kemarin ini saya mereview, saya menguji, bukan menguji sih sebenarnya, meninjau ya. 9 proposal, semuanya tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, anak Indonesia itu nggak bisa bahasa Indonesia. Coba dilihat itu. Apa yang salah? Coba ada yang bisa kasih tahu saya? Menurut Sari, Judge 2004, mendefinisikan. Apa yang salah di sini? Harusnya nggak pakai mendefinisikannya, Mbak. Langsung aja. Iya, berarti di sini ada 2 apa, Riko? Kata penghubung ya. Bukan kata penghubung dong. Mendefinisikan itu adalah predikat. Ya, ini makanya kalau nulis itu kembali ingat yang namanya nih.
menulis itu ingat ini, ya. Apa nih? Apa itu? SPOK. Kelihatan kan ya? Ini saya ya, tulisan saya. Ya, Mbak, kelihatan, Mbak. Subjek, Kelihatan, Mbak. predikat, objek, keterangan. Keterangan ini biasanya gini ya, bisa ada, bisa tidak. Tapi kalimat yang baik, kalimat yang lengkap minimal terdiri dari subjek, predikat, objek. Ya, satu subjek atau bisa lebih dari satu predikat, satu objek. Ini menurut mendefinisikan. Udah jelas salah ya. Udah begitu menurut Sari koma. Nih. Boleh nggak kayak begini? Menurut Sari and Judge, koma, salah nggak itu? Hai Rani, salah nggak? Halo. Nih, menurut Sari and Judge tiba-tiba ada koma di sini. Salah nggak nih? Siapa yang bisa bantu? Halo. Nih, salah nggak nih? Ini pada kemana sih? Silakan kasih apa masukan supaya saya tidak ngomong sendiri. Kalau menurut saya kayaknya kurang tepat deh, Mbak. Kenapa kurang tepat, Rana? Soalnya kan biasanya itu kalau nggak salah ya tanda koma itu dipakai untuk memisahkan antara induk kalimat sama anak kalimat. Tapi sedangkan yang di sini itu dia menjadi satu kalimatnya itu yang masih berhubungan gitu, Mbak. Jadi nggak perlu dikasih koma. Betul. Ya, kalimat ini belum selesai. Itu punya siapa ya yang kalau para JLP existing ini mengumpulkan dokumennya sebelum Hai Rani. Desember 20. Ini apa nih? Dah. Oke. Nanti kalau mau bicara buka sendiri ya, ini supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, ya. Jadi itu tadi yang disampaikan Rana ya. Kalimat itu minimal terdiri dari SPO. Ya, ini belum selesai menurut Sari and Judge, koma. Nah, kalau kita bicara verbal, kita memberi jeda betul. Ya, menurut Sari and Judge 2004, ya kita memang memberi jeda, tapi dalam kalimat tulisan itu tidak bisa diberikan koma. Ya, apalagi definisi. Nah, ini masalah bahasa. Kembali lagi masalah penulisan, ya. Lihat ini, yang saya beri warna Tosca itu tulisannya diambil dari Sari and Judge. Yang saya beri warna hijau, tulisan Sabir dan Wei. Yang saya beri warna abu-abu, tulisan Hasan. Hanya ini yang tulisan yang tidak ada referensinya atau tulisan sendiri yang ditulis sendiri oleh penulis. Kemudian yang bawah, yang kuning, tulisan Putri dan Prasetyo. Ini juga salah. Yang bawah, Chin yang bawah, Chin 2008 ini lagi. Ya, malah baru nama saja langsung sudah langsung di koma, Chin koma nggak bisa ya, belum selesai bicaranya ini langsung di koma, mengungkapkan. Nah, ini yang Chin warna hijau dari Chin, warna ungu dari Pawesti Wekansari. Nih kita lihat di sini. Ya. Ini yang saya bilang sebagai kumpulan kutipan. Ya, ini adalah kumpulan kutipan. Terus tulisannya penulis yang mana? Ya, yang mana tulisan penulis? Ya, kutipan itu digunakan untuk mendukung, ya, mendukung apa yang kita tulis, ya, mendukung preposisi kita, mendukung asumsi kita. Ya, jadi bukan kumpulan
kutipan seperti ini, walaupun ini di bab 1 ya, ini saya kasih contoh supaya kalian tidak melakukan hal yang sama gitu. Nah, kita boleh memiliki preposisi, harus bahkan memiliki preposisi. Preposisi itu kita buat berdasarkan analisa dari apa yang kita baca. Nah, ini kan kita baca, ini pustaka kan yang kita baca kan ya. Nah, kita boleh melakukan dari apa yang kita baca berdasarkan simpulan. Nah, itu ada 2 tekniknya. Tekniknya ada teknik induktif dan ada teknik deduktif. Yang induktif yang seperti apa contohnya? Coba silakan. Yang deduktif yang seperti apa? Nisvia. Bunga. Ada Nisvia? Iya, Ya. Mbak. Contoh yang deduktif itu yang seperti apa? Kalau deduktif itu kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Kalau misalkan induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya, jadi kalau deduktif ya itu ada beberapa hal dulu kemudian disimpulkan, gitu ya. Penyimpulannya itu namanya deduktif. Deduktif itu namanya induktif ya. Ada beberapa hal kemudian disimpulkan jadi satu di induktif. Itu namanya induktif. Ya. Ada pensil, ballpoint, penghapus, penggaris. Kalau diinduktifkan itu adalah kumpulan atau itu adalah nama-nama alat tulis kantor. Ya kan? Kalau deduktif itu kebalikannya. Ya, alat tulis kantor, saya kepengen makan lagi lapar. Makan apa? Mau makan apa? Oh, makanan ada nasi soto, ada bakso, ada batagor. Nah, itu kebalikannya. Ya. Nah, itu harus jelas. Jadi kita mau pakai metode induktif atau mau pakai metode deduktif dalam menguraikan analisa kita. Kalau kita pakai induktif, maka uraikan dulu preposisi-preposisi yang ada. Ya. Kutipan-kutipan yang ada yang mendukung kita untuk bisa membuat suatu kesimpulan. Sebaliknya kalau metodenya deduktif, kita sampaikan dulu asumsi kita, preposisi kita, kemudian kita cari dukungan-dukungan dari penulis-penulis yang lain. Kalau semuanya diambil dari yang lain, ya saya nggak tahu ini deduktif atau induktif. Mana cara berpikirnya, mana analisanya. Ya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini bisa ditangkap, bisa dipahami? Bisa, Mbak. Bisa ya? Oke. Nah, ini kalau juga saya sampaikan di sini, sebenarnya di beberapa di tulisan kalian saya sudah menulis ya, tapi belum saya kembalikan ya. Contoh di sini, penulisan ilmiah itu bentuknya adalah passive form. Ya, bentuknya pasif. Bukan peneliti berharap mendapatkan. Nah, itu aktif namanya, active form. Peneliti berharap mendapatkan itu namanya active form. Kalau pasif harus diubah menjadi gimana? Coba siapa yang bisa? Ini kan bentuk aktif nih. Peneliti berharap mendapatkan, ini adalah bentuk aktif. Kita harus ubah menjadi bentuk pasif penulisannya. Gimana bentuk pasifnya? Ada yang bisa? Semua sudah belajar bahasa Indonesia kan? Halo. Iya, Mbak. Gimana kira-kira? Mengubah bentuk ini menjadi bentuk, kok di sini sih, sorry.
menjadi bentuk pasif. Jordi tadi. Bentar, saya kembaliin. Gimana bentuk pasifnya kata-kata ini? Salah nggak apa-apa, nanti dibenerin. Yang mana Mbak tadi Bukan Mbak? nih, sorry bukan ini. Sorry, salah. Nih. Mungkin penelitian ini diharapkan ya Mbak? Penelitian ini diharapkan. Ya. Penelitian ini diharapkan. Itu. Ya, diharapkan apa? Penelitian ini diharapkan dapat Memiliki beberapa diharapkan memiliki beberapa manfaat. Ya, atau penelitian ini atau dari penelitian ini ya. Udah nggak apa-apa deh. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Ya, itu juga nggak apa-apa. Ya, diharapkan dapat memberi manfaat, tapi bukan penelitinya gitu. Ya, tidak ada kata-kata peneliti sebagai orang pertama. Ya, bentuknya adalah passive form. Ya, itu yang atas juga. Peneliti ingin mengetahui, nggak perlu. Ya, ingin diketahui. Pada penelitian ini ingin diketahui. Ingin ditemukan besaran pengaruh gitu. Ya, jadi jelas ya bentuk pasif form dan aktif form. Itu tadi karena pas lewat ya. Nah, sama dengan ini di bagian tinjauan pustaka. Nah, biasanya di kita di psikologi untuk bagian tinjauan pustaka itu yang kita tulis adalah dependent variable terlebih dahulu. Jadi kalau kita pakai dua variabel, satu variabel dependent, satu variabel independent, ya, yang kita tulis di awal adalah variabel yang ingin kita teliti atau dependent variable. Kalau penelitiannya korelasional, hubungannya sama, tetap kita lihat mana sih yang sebenarnya lebih berpengaruh, ya. Tapi sebenarnya yang kita ungkapkan di awal adalah yang dependent, yang ingin kita teliti. Ya, nah ini sekarang kita lihat di sini dan penulisan teori-teori itu harus disimpulkan, harus dianalisa dan disimpulkan. Ini kita lihat di sini turnover intention ya. Ini sudah saya kasih kuning nih. Kenapa saya kasih kuning jelas? Karena baru mau beli koma ya, komanya nggak perlu ya. Ini judul subbabnya adalah definisi turnover intention. Judul subbabnya definisi turnover intention. Nah, isinya adalah Mobley mendefinisikan turnover intention sebagai motif untuk meninggalkan pekerjaan. Ini menurut Mobley. Menurut Teti dan Meyer mendefinisikan salah juga turnover intention sebagai keinginan secara sadar untuk sengaja meninggalkan organisasi. Lihat, ya. Tadi saya bilang namanya proposal ya. Kamu kalau mau melamar cewek kamu, kalau lagi mau nembak ya pasti diganteng-gantengin lah, pakai pomade, ya pakai parfum. Ya kalau perlu beli kaos baru, beli kemeja baru gitu ya. Nah, kalau ke pacarnya isinya typo gini semua. Kira-kira pacarnya seneng nggak? Gitu. Calon pacarnya seneng nggak? Nggak seneng lah. Ya, jadi hati-hati ketika menulis proposal ya, karena itu akan mencerminkan ya kesungguhan Anda dalam melamar cewek Anda, bukan dalam melamar penelitian, dalam meyakinkan bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Ya, ini aja udah salah tulisannya tuh, ya typo. Typo dikit, Mbak. Dikit kalau dikit. Kalau banyak ya typo itu toleransinya itu kalau word-nya 200, typonya itu 2. Ya, kalau word-nya 200. Ya kalau word-nya lebih banyak ya lebih banyak lah gitu. Ya boleh menjadi lebih banyak kalau word-nya lebih banyak. Ya, ini turnover juga sama. Turnover juga didefinisikan kemungkinan niat meninggalkan organisasi. Ya, ini sudah 3 ini.
Ya, tapi antara 1, 2, dan 3 tidak ada analisa, tidak ada pembahasan. Lebih lanjut ya, Harnoto 2002, sayangnya Harnoto ini saya cari di bawah, saya cari di daftar pustaka, tidak ada pada daftar pustaka. Ya, menyatakan bahwa turnover adalah kadar atau intensitas keinginan untuk keluar dari organisasi dengan tujuan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Nah, sayangnya ini di sini hanya kutipan-kutipan. Ini kutipan ya, ini kutipan, ini kutipan, ini satu paragraf ya, ini kutipan. Lalu mana tulisan dari penulis sendiri? Ya, mana tulisan dari penulis sendiri? Kalau mau sebenarnya seharusnya ini tidak dibuat dalam alinea yang baru, ini bisa dinaikin di sini. Ya, karena ini adalah analisa kan sebenarnya. Ini kan analisa. Ya, analisa dari apa yang ditulis oleh penulis. Sayangnya ya, analisa ini juga tidak menjadi benar. Sekarang nih lihat, definisi turnover. Jadi yang dicari apa? Definisi kan, pengertian kan? Ya, tiba-tiba di sini dia masukin Harnoto. Sebenarnya nggak perlu ini 3, Mobley, Ted Meyer, dan Motway ini ditulis tiga-tiganya. Kenapa? Karena sama. Ya, kalau teorinya sama, definisinya sama, nggak usah ditulis. Ditulis itu kalau mereview dan agak ada memiliki perbedaan. Nah, itu baru bisa ditulis gitu. Kalau sama mah nggak usah ditulis. Ya, cuman menu-menuhin aja. Nah, masalahnya di sini yang ditulis adalah yang malah tidak relevan. Ya, intensitas untuk keluar dari organisasi dengan tujuan mendapat pekerjaan yang lebih baik nih dari Harnoto. Sayangnya saya cari Harnotonya nggak ada di daftar pustaka. Kemudian, nah simpulannya dia yang menjadi kurang tepat, gitu ya. Simpulannya menjadi aneh. Turnover adalah intensi niatan karyawan untuk berhenti. Ya, perasaan dari atas nggak ada yang ngomong berhenti ya. Yang ada adalah keluar dari organisasi, ya, sorry. Nah, meninggalkan pekerjaan ya, kan nggak ada yang berhenti ya, meninggalkan pekerjaan ya. Kemudian berdasarkan disimpulkan turnover, ini harus clear dulu, ya. Intensi berhenti perusahaan secara sadar dengan tujuan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Nah, ini adalah analisa yang kurang tepat. Kenapa kok saya bilang kurang tepat kira-kira? Ada yang mau kasih masukan? Kenapa? Ini kok saya bilang kurang tepat ya? Turnover intention adalah intensi atau niatan karyawan untuk berhenti dari perusahaan atau organisasi secara sadar dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kenapa saya bilang kurang tepat? Halo? Nggak sesuai sama definisinya, Mbak? Nggak sesuai sama definisi. Di sini yang kita yang kita ceritakan, yang kita bicarakan adalah definisi. Kalau di sini apa? Tujuan mendapat pekerjaan yang ini kan bukan definisi. Kalau toh itu menjadi definisi, harus definisi yang sahih. Sekarang pertanyaan saya, Nana, apakah orang keluar pekerjaan karena selalu ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik? Enggak juga, Mbak. Enggak. Apa kira-kira yang membuat orang keluar dari pekerjaannya? Atau turnover? Intention. Banyak, Mbak. Lingkungan Contoh. pekerjaannya, Mbak. Lingkungan pekerjaan. Lingkungan kantornya. Oke, apalagi? Hubungan dengan pimpinan, Mbak. Hubungan dengan pimpinan. Itu masih terkait dengan pekerjaan yang lebih baik. Apalagi? Gajinya sekolah kurang lagi. memadai. Gajinya kurang memadai. Itu sebenarnya masih terkait dengan pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya dia mau sekolah lagi, emang nggak boleh?
Kalau mau sekolah lagi, kalau mau menikah, kalau dia sakit, atau dia harus keluar karena, orang tuanya sakit, melanjutkan pendidikan, kan nggak harus orang turnover itu karena mau mendapat pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Jadi ini yang saya bilang, analisa ya di bab 2 itu tinjauan pustaka. Karena dia tinjauan pustaka, tinjaulah pustaka itu banyak-banyak. Artinya baca dong yang benar, buka dong wawasan yang luas gitu. Ya karena nggak bisa kita simpulkan bahwa orang itu turnover-nya tinggi atau orang itu keluar dari perusahaan hanya karena butuh pekerjaan yang lebih baik. Iya enggak? Kalau saya keluar ya karena saya butuh gaji yang lebih baik. Nah, kan nggak apa-apa juga. Saya keluar karena, saya nggak mau lah S1 terus, saya mau S3, saya keluarlah dari pekerjaan saya. Boleh. Ya. Ada teman saya harus keluar dari pekerjaannya, kenapa? Orang tuanya sakit. Nggak ada yang ngurusin kalau bukan dia. Nggak apa-apa juga kan? Gitu. Jadi, apalagi tadi menurut Maulana nggak cocok dong diletakkan di definisi gitu. Karena ini ceritanya definisi gitu. Ya, jadi itu hati-hati dalam menulis tinjauan pustaka karena yang dipentingkan itu adalah analisa Anda. Apa sih analisanya dari tinjauan? Bukan seberapa banyak kutipan Anda. Balik lagi, bukan seberapa banyak kutipan Anda. Karena apa? Karena kalau Anda semakin banyak mengutip dari orang lain, nanti kita akan ada yang namanya turn it in ya. Mulai semester ini kita sudah mulai gunakan turn it in ya untuk melihat seberapa plagiasi tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang lain ya. Maksimal itu plagiasi, maksimal itu turn it in-nya kita sekarang masih agak longgar di 25 sampai dengan 30. Ya, itu kita semakin banyak Anda mengutip semakin tinggi itu skornya, skor plagiasinya gitu. Ya, jadi bukan masalah berapa yang Anda kutip, masalahnya analisa Anda benar atau tidak gitu. Ini udah jelas salah analisanya. Saya nggak setuju bahwa orang turnover itu karena ingin pekerjaan yang lebih baik. Ya, gimana kalau dia harus menikah? Gimana kalau dia punya baby? Saya punya bayi, saya keluar aja. Kan nggak harus, saya mau melanjutkan pendidikan kan juga begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menggunakan menulis kutipan itu jelas mau buat apa nih? Coba lihat yang dua-dua. Dimensi turnover intention. Terdapat 3 dimensi turnover intention menurut Mobley, Horner, Howison, antara lain 1, 2, 3. Terus langsung subbab lainnya. Terus buat apa tulisan ini? Ya, untuk apa gitu? Kenapa pembaca harus tahu dimensi turnover? Dimensi turnover ini ditaruh di sini untuk menjelaskan apa? Nah, itu yang penting. Ya, kalau hanya terdapat 3 ini hanya namanya tadi potongan kutipan yang ditempelkan di sini. Sekarang canggih tinggal crop ya, tinggal copy paste gitu ya. Oh, zaman saya dulu digunting pakai gunting ditempel. Gitu. Tapi nggak jelas tujuannya untuk apa dimensi turnover ini ditulis di sini. Ya, jadi harus jelas. Ya, harus jelas apa tujuannya dan sebagainya. Ya, tidak saja potongan-potongan kutipan dan ini juga sekalian ya. Sekalian saya sampaikan. Lihat, Mobley, Horner dan Hollingsworth tahun 1978. Saya lahir tahun 1978. Dan hari ini saya sudah merasa tua sekali. Ya, apalagi buku. Ya, teori tahun 1978 masih dipakai hari ini gitu loh. Ya, teori itu atau buku itu umurnya biasanya 10 tahun. Ya, buku-buku referensi umurnya 10 tahun. Artinya, kalau kita 2020 gunakanlah referensi-referensi paling tidak minimal 2010. Gitu. Tapi nggak ada Mbak teorinya ini adanya di buku yang lama. Boleh ya, dalam jumlah terbatas ya. Dan juga boleh digunakan kalau itu ada di buku lain yang lebih baru. Ya, contoh
Bukunya Herlock tahun 80, tapi ditulis di buku psikologi perkembangan tertentu yang tahun 2015. Nah, itu boleh digunakan. Ya, tapi kalau tahun 78 gitu ya, masa sama umurnya sama saya. Ya, jadi harus di update, harus updating ya. Nah, kemudian ini sekalian ya, mumpung contohnya saya buka, jadi kalian nanti bisa melihat ya, apapun yang kita harus melihat validitas dari sumber yang kita rujuk, ya. Di sini dia menulis mengenai faktor-faktor turnover intention, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention diambil dari Prawitasari 2016. Oh, secara tulisan betul Prawitasari, secara tahun juga cukup baru. Tapi kita lihat, ya inilah sebenarnya gunanya, kenapa sih kok ribet amat ya kalau nulis itu harus ditulis daftar pustaka. Ini gunanya. Ya, gunanya adalah kami pembaca, sekali lagi pembaca ya, bukan penguji. Bukan penguji, kalian tuh kita tuh nggak menguji, kita tuh hanya membaca kok apa yang kalian tulis dan memberikan feedback atau memberikan masukan ya. Jadi jangan takut ujian, enggak. Nah, ini kita lihat ya, yang kelihatan ya, yang di bawah adalah daftar pustaka ya. Prawitasari. Nah, yang saya kuningin, kelihatan yang saya kuningin? Kelihatan ya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah usia, lama kerja, tingkat pendidikan, keikatan terhadap perusahaan, kepuasan kerja, dan budaya perusahaan menurut Prawitasari. Saya rujuk ke Prawitasari ini, penelitiannya apa sih? Lihat, penelitiannya Prawitasari. Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention karyawan pada PT Mandiri Tunas Finance Bengkulu. Pertanyaan saya, apakah penelitian seperti ini bisa kita gunakan, bisa kita rujuk, bisa kita jadikan acuan? Coba jawab, salah satu. Halo. Jawab aja, salah nggak apa-apa kok. Apakah penelitiannya Prawitasari ini bisa kita gunakan dalam penelitian ini? Halo. Kok nggak ada yang jawab nih? Saya ngomong sama mesin nih. Riko Armando. Kamu lagi magang? Ya. Menurut kamu bisa nggak digunakan? Kayaknya sih nggak bisa, Mbak, karena lokasinya juga beda kan. Harusnya nggak bisa jadi acuan gitu hasil dari penelitiannya. Kenapa nggak bisa jadi acuan? Budayanya beda, Mbak. Budaya di Jakarta sama di Bengkulu. Oke, budaya ya. Oke, makasih Riko. Kamu magang di mana sih Riko? Di Rumah Sakit Bunda, Mbak. Menteng. Bunda. Oh, Menteng. Ya, di Menteng. Oh, terus masuk? Apa work from home? Enggak, lagi sekarang tiap hari Kamis libur. Oh, tapi kalau hari biasa masuk? Hari biasa masuk, Mbak. Terus pakai APD lengkap gitu? Enggak? Enggak sih, masker aja. Okay. Sama face shield paling. Face shield. Nggak di tempat yang... Nggak langsung bertemu sama pasien ya? Iya. Oke, makasih Riko. Jelas ini tidak bisa kita jadikan acuan. Kenapa? Bukan karena budayanya berbeda, tetapi memang generalisasinya berbeda. Ya. Yang dia lakukan, Prawitasari hanya melakukan penelitian khusus pada PT Mandiri Tunas Finance Bengkulu.
sehingga level generalisasinya hanya pada perusahaan PT Mandiri Tunas Finance Bengkulu. Saya nggak tahu ada berapa orang di situ. Ya, sehingga faktor-faktor yang muncul hanyalah faktor-faktor yang dari populasi atau berdasar dari populasi PT Tunas Finance Mandiri Bengkulu. Nggak bisa kita generalisasikan kepada seluruh orang gitu. Ya, inilah kenapa hati-hati dalam membuat judul. Ya, hati-hati dalam membuat judul skripsi. Ya, kalau memang judulnya ini terbatas, maka level generalisasinya juga menjadi terbatas. Ya, contoh contoh ini ya. Oke. Muncul? Kelihatan? Ya. Pengaruh greed dan psychological capital terhadap entrepreneurial intention pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Sehingga level generalisasi dari hasil penelitian ini hanya untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, di mana populasinya sekitar 564 orang, ya itu saja. Gitu. Nggak bisa digeneralisasikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tidak bisa digeneralisasikan pada mahasiswa Fakultas Farmasi. Gitu. Ya, jadi hati-hati dalam membuat judul, karena kalau kita buat itu dalam judul seperti ini, tentunya ada masalah-masalah dalam populasi ini. Gitu. Ya. Jadi tadi kembali ke yang ini tadi, bahwa ini seperti ini tidak bisa digunakan, ya, karena wong ini penelitiannya Prawita terbatas pada PT Mandiri, kok nggak bisa kita generasikan kepada yang lain, ya. Cukup jelas sampai di sini atau ada yang mau tanya? Ya, tuh lihat tuh, berapa kali saya kasih kuning-kuning, tingkat dan sebagainya. Terus saya tuh paling sebel kalau sudah melihat typo-typo begitu ya, karena menunjukkan Anda tidak sungguh-sungguh dalam menulis ya. Teknologi sekarang itu teknologi Word itu kita bisa kok langsung cek spelling bahasa Indonesia pun bisa. Ini sudah terlihat ini saya PowerPoint saya? Udah ya? Udah, Mbak. Oke ya. Udah, Mbak. Jadi tadi kembali ya bahwa tujuan pustaka adalah melakukan analisa ya, bukan kumpulan kutipan ya. Anda harus melakukan analisa pada tiap-tiap teori yang diambil dan menjadi landasan berpikir untuk menjawab masalah penelitian. Di bagian 1 di bab 1 pendahuluan Anda menemukan masalah penelitian. Ya. Nah, di bab 2 Anda baca bukunya, seharusnya Anda menemukan jawaban dari masalah penelitian itu secara teoritis. Ya, secara teoritis. Untuk membuktikan bahwa teori Anda itu benar, dilakukan uji hipotesa. Itu yang Anda lakukan di bab 3 dan bab 4. Gitu. Ya, jadi itu alurnya. Bab 1 itu masalah, latar belakang, ya. Bab 2 itu Anda baca, Anda review teorinya, dan Anda mendapat jawaban secara teoritis. Ya. Nah, karena jawabannya teoritis, Anda menemukan Anda menemukan preposisi, ya. Maka Anda menemukan preposisi, maka setelah itu Anda tuangkan preposisi ini ke dalam hipotesa. Nah, hipotesa inilah yang kemudian nanti kita uji. Ya, jadi yang Anda lakukan dalam skripsi adalah pengujian hipotesa. Ya, itu tujuan penulisan. Tujuan tinjauan pustaka. Nah, cara menulisnya berikan interpretasi baru. Ya, jadi kalau ada tadi cerita definisi, berikan interpretasi baru dari materi lama atau gabungkan informasi baru dengan interpretasi lama. Ya. Jadi yang penting itu adalah membuat interpretasi analisa, ya.
Lacak perkembangan intelektual di bidang tersebut termasuk perdebatan yang mungkin muncul dalam bidang tersebut. Nah, ini yang juga penting. Ya, teori itu bisa beda-beda. Kok gimana sih Mbak, ini kok beda sama ini? Iya, pasti beda. Orang itu berusaha untuk menemukan teori yang baru. Contoh, multiple intelligence. Ya, sampai saya belajar tahun 2003 atau 2004. Multiple intelligence itu cuma ada 7. Ya, apa itu? Matematis, linguistis, kinestetis, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. 7. Ya, saya membuat tesis itu tahun 2004 atau 2005 ya, saya lupa. Itu 7. Nggak lama beberapa tahun setelah itu muncul 8. Yang namanya kecerdasan moral. Kok beda, Mbak? Ya memang beda. Kenapa? Karena ada perkembangan intelektual. Ya, perdebatan yang mungkin muncul dalam bidang tersebut. Anda sudah belajar, ya. David Webster begini, Stanford Binet mengatakan begini, G factor, yang lain Thurston mengatakan multifactor. Silahkan. Itulah yang harus Anda tinjau, Anda pelajari, Anda tuliskan. Nah, setelah Anda menuliskan, Anda membaca, meninjau, baru Anda membuat kesimpulan tuh. Ya, biasanya dalam kesimpulan tinjauan literatur identifikasi di mana ada kesenjangan dan bagaimana masalah ini telah diteliti hingga saat ini. Ya, jadi jangan bingung, Mbak, ini kok beda sama ini? Dia memang beda. Sekarang dari perbedaan itu analisa. Mana yang paling tepat untuk bisa kita selesaikan berdasarkan masalah yang kita miliki, gitu. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, jadi jangan cuma tadi seperti definisi cuplik sana, cuplik sini masukin, tapi nggak ngerti tujuannya apa. Ya, nah ini langkah-langkah dalam menggunakan tinjauan pustaka. Yang pertama mencatat. Ya, kemarin Anda sudah punya tugas melakukan review jurnal. Nah, itu sebenarnya bentuk yang bisa digunakan untuk membuat catatan. Ya, bentuk yang bisa membuat catatan. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Mencatat. Ya, jadi catat semua data yang terdapat asal informasi, misalnya intisari, pengarang, tahun terbit, kota diterbitkan, dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali. Oke, saya lihat, mungkin saya kasih contoh ya, skripsi yang satu halaman itu bisa saya tanya semua, nggak ada referensinya semua. Nah, itu kalau udah kayak gitu tuh kelihatan kalau, saya lupa nih, ya, kelihatan kalau tidak sungguh-sungguh. Ini contoh ya. Nah, ini lihat nih, contoh ya. Kelihatan ya word-nya ya. Ini contoh kalau saya mereview ya. Lihat nih. Tidak ada daftar pustaka. Ya, tidak ada daftar pustaka. Tidak ada di daftar pustaka. Tidak ada, ini bolak-balik keluar tidak ada di daftar pustaka sampai saya bosen nulisnya. Ya, dan itu jawabannya apa? Aduh maaf Mbak, lupa. Nah, itu jawaban yang paling menunjukkan kalau Anda tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan. Ya, ini balik lagi. Ya, tidak ada daftar pustaka, referensinya mana di daftar pustaka, ini siapa dan sebagainya. Ya, ini definisi dari siapa. Tidak ada daftar pustaka, tidak ada daftar pustaka, lihat. Ya, begitu banyak tulisan yang tidak ada daftar pustaka. Begitu saya tanya ini kenapa sih kok tidak ada daftar pustaka semua? Jawabannya adalah lupa. Sudah deh, saya berhenti kalau bilang lupa. Ini kelihatan PowerPoint-nya ya. Udah, kalau lupa udah saya udah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Orang lupa mau gimana, mau diapain, namanya juga lupa ya. Karena itu catat. Ya ditulis, semua yang Anda kutip harus ditulis. Kemudian melakukan ikhtisar. Ikhtisar itu resume. Ya, resume. Makanya yang kemarin kita sudah lakukan membuat apa tuh namanya? Review itu sebenarnya Anda melakukan resume. Ya, meringkas isi dari satu pustaka. Kemudian mensintesis. Nah, ini menyatukan dan membandingkan semua sumber bacaan yang dikutip.
Ya, jadi bacaan itu jangan cuman ceplok, 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 selesai. Tapi bandingin apa sih bedanya, ya, teori teori inteligensi menurut Spearman dengan teori inteligensinya Thurstone. Apa sih yang beda? Gitu. Apa yang membuat mereka berbeda? Dasar berpikirnya apa sehingga berbeda dan sebagainya. Ya, baru menganalisis secara tajam. Peneliti melakukan evaluasi kritis atas hasil penelitian sebelumnya dan juga karya peneliti sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya memiliki nilai yang paling besar. Gitu loh. Ada proses analisa. Kalau Anda cuma kutip, Anda nanti lebih banyak kelihatan plagiasi, bukan melakukan analisa. Gitu. Ya, ini adalah tinjauan pustaka. Oke, nah, kemudian manfaat tadi sudah jelas ya, menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi tercapai, diuraikan, memberi batasan ya, definisi batasan sehingga tidak kemana-mana ya. Variabel bebasnya apa, dependent variabel atau variabel terikatnya apa, independent variabelnya apa, ya dependent dan yang relevan dan tidak relevan dalam penelitian ini apa. Merupakan acuan bagi peneliti untuk mengartikan teknik analisis data, mau korelasional, mau regresi, ya, mau mediator apa yang mau dipakai, ya, atau mencari faktor-faktor ANOVA apa yang mau dicari, ya. Memberi dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Nah, itu caranya, ya, manfaatnya. Nah, syaratnya berasal dari sumber yang sahih. Ini 9 kali prasidang kemarin 9 kali saya tegur ya. Saya tegur kenapa? Karena memang bangsa kita itu beberapa waktu lalu saya baca saya lupa ya. Tapi konten hoax di kita itu sangat mudah dipercaya. Ya, ingat bahwa tidak semua yang tertulis di internet itu benar. Apalagi hari gini. Ya, kalau ngomong sama orang tua-tua tuh boleh. Ada kok di internet. Iya, emang semua yang ditulis di internet itu pasti benar. Enggak lah. Ya, jadi carilah sumber yang valid, carilah sumber yang sahih. Sumber yang sahih dari mana? Buku, buku referensi, buku textbook, ya, jurnal yang sahih. Bukan jurnal abal-abal. Gimana nyarinya? Ada di EARIC, ada di Scienginfo, ada di Sociofile, ProQuest, Google Scholar, dan sebagainya. Ya, nanti saya akan mengundang satu dosen tamu orang perpustakaan UI yang nanti juga akan mengajarkan kalian bagaimana mensitasi ya, tapi ini contohnya. Ya, jadi sumbernya harus valid. Ya, bagaimana validitas nanti ada cara menulisnya. Ya, semua sumber yang sahih itu biasanya ada penulisnya. Ya, dan tadi tidak semua yang ditulis di internet pasti benar. Nih, ya, kebiasaan. Dapat dari mana? Ada kok Mbak di internet ini saya kasih contoh lagi, mungkin contoh yang nggak jelas sumbernya dari mana. Oh, bukan yang ini, sebentar. Mana ya? Ini ya, nih. Lihat yang Yazid dan Zhu, kelihatan ya, yang warna pink ya. Yazid S 2004 Oktober. Karakteristik pekerja terampil perangkat lunak. Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Ini apa? Ini buku, ini jurnal, ini artikel, ini tulis-tulisan mahasiswa, ini apa proposal, apa? Nggak jelas. Ya, apalagi yang kedua, itu masih kelihatan Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Yang kedua, Zhu dan Li, 2018. The effects of PO fit and PJ fit on turnover intention. Apa ini? Ya, apa itu effect of itu apa? Apakah dia jurnal, hasil penelitian, artikel? Ya, istilahnya jangan kalau zaman dulu itu bungkus gorengan juga ditaruh di situ, gitu.
Ya sekarang nggak ada sih ya bungkus gorengan koran ya. Zaman dulu kalau zamannya saya tuh bungkus gorengan tuh koran gitu ya. Tuh profesor saya dulu kok ngingetin gitu. Kalian itu tulisan dari bungkus koran dimasukin gitu ngomongnya ya. Saya nggak sampai segitulah. Ya tapi ini lihat. Ya, ini apa di mana? Ini nggak jelas. Ya ini banyak nih di sini. Ya, harus jelas sumbernya, harus valid. Mana lagi tadi sepertinya ada. Nih, ya. Luz CD De Paulo Oliveira, oke lah keren ya. Organizational commitment, job satisfaction, and their possible influence on intent to turnover. Wah keren banget. Terus Revista de Gastão. Saya langsung mikirnya itu restoran ya. Restoran, jual pasta gitu ya, lasanya gitu. Apa itu Revista de Gastão? De Gastão. Ya, jadi hati-hati mengambil. Kalau memang jurnal, ada nama artikel, ada nama jurnal, ada volume dan ada penerbitan keberapa. Nanti kita lihat cara menulisnya. Ya, jadi itu contohnya. Terus terang tuh baca Revista de Gastão tuh udah kebayangnya udah restoran Italia atau restoran Spanyol gitu ya, makanannya pasta-pasta gitu. Itu contoh aja. Ya, jadi hati-hati dalam melakukan mengambil referensi ya. Keakuratan teori atau update tadi saya bilang ya janganlah teori tahun 78 seumur dosennya masih dipakai gitu ya. Gunakan teori-teori yang terbaru, gunakan jurnal-jurnal yang terbaru, yang terupdate. Ya. 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2020 jurnal paling tua itu 2010. Ya, dan juga hanya teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sekali lagi tadi saya sampaikan, ya, ini bukan kumpulan kutipan. Ini bukan banyak-banyakan halaman. Skripsi itu minimal biasanya 55 sampai 60 itu minimal. Ya, nggak perlu lah ambil teori macam-macam yang nggak relevan supaya penuh. Ya. Nah, nanti kalau di turn it in gitu ya, kalau dilihat plagiasinya tinggi sekali karena isinya teori-teori orang lain dimasukin semua, ya. Ditulis berdasarkan yang paling penting hingga penunjang. Ya, oke. Jadi itu syaratnya ya. Nah, setelah bab 2 itu setelah teori-teori ya, kemudian kita masuk ke dinamika hubungan antar variabel ya. Dinamika hubungan antar variabel. Dia memuat aturan penjelasan mengenai keterkaitan antar variabel. Bukan lagi menguraikan kembali bab 1 tambah bab 2, tetapi melakukan penyimpulan, melakukan analisa dari tiap teori dan mengaitkan dengan masalah yang ada. Nah, bisa digambarkan dalam bentuk bagan yang mudah dipahami oleh pembaca, ya. Jadi kita membuat uraian, kemudian kita juga bisa membuatkan bagan. Contoh, saya kasih lihat contoh penelitian ini. Oke, ini contohnya kalau dari penelitian ini ya ini kan definisi-definisi, aspek, jenis ya, ini teori-teorinya. Kemudian, nah ini contoh ya. Contoh dari ini dinamika antar variabel ya. Ini dinamika antar variabelnya. Harusnya dinamika hubungan bukan dinamikanya. Dinamika hubungan antar variabel. Ya, ini harusnya dinamika hubungan antar variabel. Kemudian ini isinya, kemudian kita buatkan kerangka berpikirnya seperti ini. Ya, terserah kalian bikin penulisannya seperti ini. Tetapi kalau saya biasanya saya lebih suka untuk membuat kerangkanya terlebih dahulu sebelum membuat uraiannya. Ya, ini contoh saja, maksudnya bisa dilakukan yang mana saja. Oke, nah kemudian di sini akan saya jelaskan, tidak akan saya jelaskan, di sini ada contoh-contoh cara mengutip, ya. Bagaimana sih cara mengutip, kutipan langsung, dan sebagainya seperti apa. Kutipan kurang dari 4 baris, kutipan 4 baris atau lebih, cara mengutip kutipan tidak langsung, dan sebagainya bisa Anda contoh di sini. Ya, saya tidak perlu jelaskan satu-satu. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan ini. Nah, ini bagaimana cara menulis kutipan, bagaimana cara menulis di daftar pustaka.
ya. Nah, untuk penulisan kita menggunakan acuan Publication Manual ya, APA ya, Publication Manual of the American Psychological Association 7 edition. Ya, sekarang keluar yang 7 edition ya. Sudah saya Sudah saya share di Google Classroom kan ini ya. Bukan e-book-nya, tetapi bukunya dalam bentuk digital. Buku aslinya ada di fakultas. Saya kemarin kebetulan bulan Februari itu sempat ke Kuala Lumpur, bisa beli begitu ya. Habis itu saya ke sana tuh pulang tanggal berapa ya, saya lupa ya, tanggal 16 atau tanggal 20-nya kita lockdown, tanggal 20-nya kita PSBB semua gitu, jadi nggak bisa pergi. Pas kebetulan kemarin sempat. Nah, yang sebelumnya warna biru, mungkin kalian sudah pernah lihat di perpustakaan, itu adalah yang 5 edition. Itu juga saya beli waktu itu di Singapura. Saya pas ke Kinokuniya di Singapura saya beli. Karena buku-buku seperti itu di Indonesia harganya bukan main. Ya, atau bukan saja harganya ini nggak ada. Kalau yang ini saya sudah cari ke Kinokuniya itu nggak ada. Yang 7 ya. Yang 5 itu waktu itu saya beli di Singapura karena harganya jauh lebih murah daripada saya beli di Indonesia gitu ya. Jadi ini ada, tapi saya sudah berikan kepada kalian soft file-nya ya. Bukan e-book loh, itu soft file. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Ini adalah format ya. Format penulisan ilmiah yang digunakan secara internasional. Kalau kalian pernah agak aware gitu ya. Nah, ini kelihatan Word ya. Nah, kalau Anda agak aware, lihat di sini ada review. References. Ya. Boleh di sini dilihat, di sini ada references nih. Ya. Nah, lihat di sini ada APA. Ya, mungkin sebagian besar nggak pernah ngelihat, nggak peduli Mbak itu apa. Lah ya jangan. Ya, Windows itu sudah memberikan banyak memberikan banyak fitur sebenarnya. Ini APA. Nah, tapi dia hanya baru pakai 6 edition. Ini karena laptop saya masih pakai 6 edition ya, karena Windows saya Windows agak lama gitu ya. Maksudnya karena pakai Mac kalau harus update Windows-nya itu kok ya agak mahal gitu ya. Jadi saya belum mengupdate itu. Mungkin kalau diupdate sudah 6, saya nggak tahu punya kalian mungkin sudah 6 ya. Tapi lihat di sini dia sudah ada formatnya adalah format APA sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan gitu nih. Tinggal insert citation seperti ini ya. Untuk pelajaran Word nanti belajar sendiri ya. Ini udah tinggal insert citation. Citationnya by apa? By APA sudah ada. Ya, jadi kalau dibilang apa sih Mbak APA ya ini ya, bahkan bidang-bidang ilmu lain juga menggunakan standarisasi APA. Ya, walaupun ada standarisasi lain, ini mungkin di bidang teknik dan sebagainya ini ada beberapa standar ya. Chicago, kemudian inilah saya nggak ngerti nih ya, MLA 7 edition saya nggak ngerti ini. Tapi yang kita pakai adalah APA 6 edition. Jadi kalau Anda melihat di sini apa itu apa sih gitu? Apa itu adalah American Psychological Association yang bukunya kita gunakan. Ya ini. Ya, ini publication. Nah, ada 2 referensi yang diatur APA. Yang pertama adalah reference list itu adalah daftar pustaka ya. Yang kedua adalah in-text citation atau tulisan yang ada di dalam naskah ya. Referensinya. Kita lihat satu-satu ya. Ini beda utamanya terutama ya. Oh ya, kita saya mencoba mengarahkan baik mahasiswa maupun dosen untuk berpindah ke APA 7. Tetapi untuk saat ini masih dibolehkan menggunakan gaya standar APA 6 edition ya, karena di Windows-nya juga kadang-kadang kita pakainya 6 ya. Tapi kalau bisa sudah gunakan standar 7 edition. Nah, contoh 7 edition yang agak berbeda dari contoh 7 edition yang agak berbeda dari yang 6 ya. Kalau yang 6 itu di sini dia ada nggak bisa dia. Harus laser, harus highlighter. Oh bisa ya. Di sini penulisannya adalah nama belakang ya, nama belakang penulis ya.
ini adalah nama depan dan nama tengah biasanya, kalau ada nama depan, nama tengah. Kemudian ini tahun, ya, tahun. Kemudian ini judul buku, ya, judul buku atau judul artikelnya. Lihat, yang besar hanya depannya saja, the, dan powerful. Ya. Yang lainnya huruf kecil seperti kita menulis kalimat. Ya, nah di APA 7 itu ini tidak perlu, jadinya seperti ini. Ya, kenapa? Karena seperti McGraw-Hill itu sekarang ada di Singapura, ada di New York, ada, jadi agak susah untuk bisa ditulis namanya karena itu sekarang digunakannya hanya nama penerbit saja, ya, Simon and Schuster. Nanti ada kok tulisan penjelasannya mengenai apa namanya, cara-cara citasinya nanti saya jelaskan. Nah, kemudian kalau di short citasi di dalam tulisan yang disingkat itu kita gunakan et al. Tetapi karena kita bahasa Indonesia kita gunakan DKK dan kawan-kawan. Ya, Taylor dan kawan-kawan. Namun ini bisa digunakan DKK kalau kita sudah pernah sekali menulisnya secara panjang. Ya, misalnya kita sudah sekali menulis panjang, ya. Menulis panjang dan ini harus 4 minimal, baru bisa di shorten. Ya, ini kan 4 penulis nih. 1, 2, 3, 4. Kalau dia hanya 3 penulis, tetap harus ditulis panjang. Ya, Taylor ini harus 4. Ya, ini baru bisa ditulis. Nah, kemudian nah, ini juga kita jarang nih untuk nomor 3 ini kalau tulisannya ada 30, ada 20 ya. Ada 20 di situ kita nggak usah tulis panjang-panjang. Kita harus tulis semua. Kalau dulu bisa disingkat seperti ini, sekarang harus tulis semua. Tapi ini biasanya jarang. Nah, kemudian ketika Anda mensitasi ya, ketika Anda mensitasi jurnal yang valid, biasanya apa namanya, ada namanya DOI ya. DOI itu Digital Online Index kalau nggak salah, saya lupa ya. Dulu itu cukup ditulis nomor DOI-nya seperti ini. Sekarang harus ditulis dengan https doi.org seperti ini. Kenapa? Karena ini merupakan link. Jadi nanti kalau diklik dia langsung nyambung. Ya, maka DOI harus ditulis seperti ini. Nah, kalau Anda mau tahu apa namanya artikel ini valid, sahih atau enggak, yang sahih biasanya ada DOI-nya. Ya, beberapa tulisan saya di jurnal Ulayat itu ada DOI-nya. Ya, beberapa juga tidak. Jadi sangat tergantung oleh apa yang menerbitkan. Nah, ini yang penting. Citing web pages, ya. Jadi kita kalau mensitasi halaman web, ya, yang ditulis adalah nama penulisnya, ya, bukan nama webnya. Nama penulis, siapa yang nulis artikel itu. Kalau nggak ada penulisnya, tidak bisa dipakai. Berarti yang menulis itulah yang bertanggung jawab atas tulisannya. Kalau kita ada web page, bagus, terus nggak ada nama penulisnya, tidak bisa dipakai. Sekali lagi. Ya, kemudian tanggal penerbitannya, 2019 November 4, judul dari artikelnya, kemudian ini adalah nama page-nya, nama web page-nya. Baru kemudian URL-nya. Ya, ini URL-nya. Gitu. Ya, jadi nama penulis, kemudian tahun sampai dengan tanggal gitu ya. Nah, kalau Anda beberapa kali misalnya Walker ini menulis beberapa kali bulan November, Oktober dan Juli. Maka yang kita tulis yang pertama adalah November. Baru Oktober, baru Juli. Jadi yang paling baru, yang paling update itu yang ditulis paling atas ya. Kemudian bagaimana kalau kita mensitasi e-books ya? Citing e-books. E-books itu berbeda dengan buku dalam bentuk soft file. E-books itu pasti ada DOI-nya kalau e-books itu legal. E-book itu resmi. Pasti ada DOI-nya.
Yang tadi saya bilang kalau yang saya kasih kalian APA manual itu adalah soft file, bukan e-book. Ya, saya rasa kalian malah lebih ngerti kali kalau yang itu ya. Bagaimana e-book dan sebagainya itu kita bisa cari kok e-book itu ya. Nah, penulisannya tetap sama ya. Ini adalah nama penulis, ini adalah tahun, ini judul buku ya. Women in Early British and Irish Astronomy, Stars and Satellites. Springer Nature. Springer Nature adalah penerbit bukunya ya atau websitenya. Baru kemudian DOI-nya ya URL-nya ini. URL-nya, DOI-nya. Ya, ini citing e-books ya. Kalau ada mau tanya langsung dipotong aja saya ya. Kemudian contributors other than authors. Jadi semakin ke sini media-media yang bisa digunakan dalam penelitian ilmiah juga semakin beragam. Tidak hanya media yang dalam bentuk tulisan ya, tetapi juga media yang bentuknya adalah film, podcast, webinar, online streaming video, foto itu juga merupakan sumber ya. Misalnya Anda melihat satu gambar gitu ya atau foto gitu, itu harus ditulis fotografernya siapa. Ya, jadi medianya adalah film. Kalau film biasanya adalah direkturnya yang kita tulis ya. Kalau misalnya TV series eksekutif produsernya, podcast episode adalah host of the episode ya. Podcast of episode itu harus ada host-nya. Dalam artian gini, memang ini masih belum ketat gitu ya. Webinar juga instrukturnya gini. Yang pasti adalah kalau dalam ini juga ya online streaming video ini yang pasti adalah kenapa sih kita itu lebih mempercayai atau jurnal itu levelnya lebih tinggi daripada artikel biasa. Karena di jurnal ya di jurnal itu ada dewan editor. Ya. Kenapa sih kalau orang ngomong di media sosial itu tidak bisa dijadikan acuan? Karena nggak ada editornya. Ya, sementara kalau kita harus bicara kayak sekarang itu yang sering kan Instagram Live gitu ya. Instagram Live oleh siapa. Aduh, itu saya malah kadang ngerasa ini cuman jualannya dia sendiri gitu. Mempromosikan dirinya sendiri, ditonton sendiri, dikasih ke teman-temannya sendiri, apa sih maunya gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau publikasi harus ada filter. Contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu kalau mungkin kalian ikut ya, bukan webinar, Instagram Live yang dibuat oleh Puska Klinis ya. Ada Mbak Nita, ada Mbak Putri, ada Mbak Caca, ada Mbak Eva, ada Mbak Tila, ada Mas Rama. Ya, itu sahih. Kenapa? Ada instansinya. Ya, sebelum itu ditayangkan, Mbak Mita itu sebagai Kapuska datang ke saya untuk minta persetujuan. Oh, ini nggak benar, tolong diganti, ini benar, ini bagus, dan sebagainya. Ada instansinya. Tapi kalau kalian nggak punya instansi, atau kalian melihat orang yang nggak punya instansi, kayak di YouTube lah, di YouTube banyak-banyak, nggak ada instansinya, nggak tahu bawa bendera mana, itu tidak bisa dijadikan referensi. Gitu. Ya, jadi referensi yang disebut sahih itu adalah kalau dia berada pada satu institusi tertentu. Ya, begitu juga webinar dan sebagainya. Kalau tidak ada afiliasinya, tidak ada institusinya, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Ya, kenapa? Karena tidak ilmiah. Boleh digunakan untuk acuan bahan ngobrol gitu boleh, tapi kalau untuk penelitian ilmiah jelas tidak boleh. Ya, ini kontributor. Nah, bagaimana cara menulis yang lain? Misalnya komunikasi personal, misalnya Anda membuat menggunakan hasil wawancara ya. Reference list ini berarti di daftar pustaka tidak usah dicantumkan. Nah, bagaimana mencantumkan di naskah? Dikasih huruf pertama, nama awal, nama akhir, tanggal wawancara. Ini kalau hasil wawancara. Ya, ini sudah ada contohnya juga, nanti kalian bisa lihat. Ya. Bagaimana kalau buku tanpa pengarang? Ada nggak buku tanpa pengarang? Oh, banyak. Misalnya KBBI, ya. Ensiklopedi, nih, complete ensiklopedi, atlas, ya itu kan nggak ada pengarangnya ya, itu boleh digunakan asal dia memang sahih. Jadi bagaimana caranya?
judul dan tahun. Judulnya dibikin miring, ya ini. Judulnya italics, ya ini contoh. Buku dengan satu pengarang, ini sudah ada contohnya, tentunya ini sudah biasa ya. Yang ditulis miring adalah judulnya ya. Kemudian 2 pengarang dikasih tanda dan seperti ini. Nah, kalau dan seperti ini adanya di daftar pustaka. Kalau dan DAN seperti ini itu adanya di apa namanya naskah ya. Dan Gravater dan Forzana mengungkapkan atau kalimatnya dulu dalam kurung Gravater dan Forzana. Kalau 3 pengarang juga sama seperti 2 pengarang. Kalau 4 pengarang itu bisa kita gabung. Ya ini harusnya DKK ya, bukan et al. Salah saya. Et al itu à Lyon ya, bahasa Prancis ya. Itu dan bahasa Prancis ya. Kalau Anda pernah dengar etc, ya, etc, etc dan lain-lain. Alliance ya. Ini bahasa Prancis. Suka atau Davide et Impera. Nah, itu bacanya bukan Davide et Impera. Ya, Davide salah. Davide Impera. Itu dan. Ya. Nah, itu dan, kemudian ini itu juga sebenarnya Nah, yang kayak gini itu kan ini sebenarnya sama T. Nah, jadinya et ini. Ya, itu dan. Nah, ini harusnya DKK dan kawan-kawan karena kita bahasa Indonesia. Ya, 4 pengarang atau lebih baru boleh di ringkas. Kalau 3 pengarang seperti ini, 3 pengarang tetap seperti ini, tidak boleh diringkas. Ya, semuanya disebut seperti ini. Tapi kalau 4 pengarang baru boleh diringkas seperti ini, ya. Kemudian buku pengarang, organisasi, asosiasi, kementerian ini juga sering nih, ya. Tulis kalau di reference di daftar pustaka nama organisasi atau kementeriannya, tahun, judulnya miring ya, dan penerbitnya siapa, ya. Nih atau kalau misalnya di teks ya, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJI), ya, ditulis seperti ini. Ya, nama organisasinya secara lengkap, asosiasi, kementerian dan sebagainya. Ya. Kemudian bagian chapter dalam buku dengan editor, kadang ada satu buku yang isinya dari beberapa penulis, kemudian yang kita tulis biasanya editornya nih ya. Nama belakang pengarang, huruf ya, ini kemudian nama depan dari pengarang dan editornya seperti ini ya. Semua ada judul, ada contohnya, Anda tinggal nyontek gitu. Berita online. Ya ini juga sering dipakai ya, seperti tadi Walker tanggal 2019 November 14. Caranya seperti ini, bukan di bahasa Indonesia, ya tetap seperti ini. Ya, kemudian artikelnya ya. Kemudian ini adalah situsnya ya, dan URL-nya. Ini berita online. Nah, proceeding online. Nah, proceeding itu yang seperti apa? Proceeding itu adalah hasil penelitian yang diseminarkan, yang dipublikasikan dalam bentuk seminar. Belum atau tidak dipublikasikan dalam bentuk jurnal, tetapi dipublikasikan dalam bentuk seminar. Nanti saya kasih contoh proceeding saya, ya. Sama dengan ini tadi ya. Ini adalah nama editor ya, kemudian judul, halaman berapa sampai berapa chapter berada, dan penerbit. Ini proceeding. Ya, proceeding ini Common Threads, Different Patterns, Supervision Conference 2010 proceeding. Ya, itu contohnya. Nah, sementara di teksnya cuman hanya nama penulisnya saja dan tahun seperti ini. Ya, oke, proceeding online, jurnal juga sama ya. Ingat harus ada, atau jurnal yang baik itu kalau sudah ada di OI-nya, dan di OI-nya sekarang harus pakai HTTP, ya harus lengkap. Seperti ini. Ini jurnal. Ya, jurnal lebih dari 20 pengarang rasanya jarang kita gunakan ya, tapi kalau ada silahkan, contohnya seperti ini. Artikel koran tanpa pengarang. Nah, seharusnya artikel koran itu harus ada pengarangnya. Kalau tidak ada pengarang kita juga tidak gunakan. Nah, tetapi pada
pada koran tertentu masih bisa kita gunakan, tetapi koran-koran yang aneh-aneh itu nggak bisa. Ya kita sekarang tuh suka banyak media-media online yang nggak jelas ya. Tribun News lah, Tribun apalah nggak jelas gitu. Ya, untuk di daftar pustaka kita gunakan judul, tanggal terbit, nama korannya miring, dan halaman. Nah, di teksnya kita gunakan 2 judul pertama. Ya, ini pantau corona pekerja migran. Jadi kita pakai hanya pantau coronanya saja. Gitu. Ya, saya mau kasih lihat contoh proceeding saya. Proceeding mana ya proceeding saya? Oh, kok nggak ada ya? Jadi ini kebetulan, nah ini ya. Kebetulan waktu itu saya ini halaman 61. Waktu itu saya mendapat kesempatan untuk mengikuti sebuah conference internasional. Sebuah conference internasional. Kenapa internasional? Karena pesertanya terdiri dari minimal 2 negara. Ya, jadi kalau ada 2 negara terus ada 1 itu sudah internasional. Ya. Nah ini kebetulan di Slovakia ya, di Bratislava, ibu kotanya Slovakia. Itu kalau Slovakia itu kalau kita mau ke Slovakia itu pesawatnya turunnya di Wina. Wina itu Austria. Jadi sudah 2 negara tuh dari Wina ke Austria itu naik mobil itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Ya, sudah di 2 negara kan gitu. Kemudian kalau kita naik kereta agak jauh sedikit 2 jam itu kita sampai ke Hungary, ke Budapest. Ke kota Budapest, Hungaria itu kita perlu waktu sekitar 2 jam naik kereta. 11 euro. 11 euro. Ya, 17.000 harganya, murah banget. Ya, itu kita bisa. Kemudian ini salah satu lagi pesertanya dari Wina, dari Austria, dari Slovakia, dari Hungaria, dan satu lagi dari Cekoslovakia. Cekoslovakia itu juga sama. Kan Slovakia itu pecahan dari Cekoslovakia ya. Cekoslovakia, Ceko itu saya naik kereta dari Bratislava ke Praha itu hanya 3 jam. Jadi deket-deketan, tapi mereka sudah bisa bikin conference internasional. Ya, kita dari Papua, dari Papua, dari Aceh gitu ya, dari Pontianak tetap aja nasional namanya kan satu negara. Padahal jaraknya mungkin lebih jauh daripada kota-kota itu gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya dapat kesempatan untuk konferensi sana gitu ya. Ini proceeding nih, ada tulisannya proceeding dan ini di-upload-nya di ResearchGate. Jadi ResearchGate itu salah satu sumber belajar yang cukup terkenal ya. Ini upload dari materi ini ada di ResearchGate ya. Ini kalau kita lihat ini editornya ya. Editornya namanya Elena Lisa. Jadi nah ini tadi yang disebut ya, @nya adalah Elena Lisa editornya ya. Ini siapa saja penampilnya yang menampilkan, ini salah satunya adalah saya nih ya, Olly Grasinta dari Universitas Pancasila, Jagakarsa, antara Jagakarsa sama Jakarta, gabung jadi Jagakarsa. Nah, isinya sama, ini langsung saya ke artikel saya saja, isinya sama sebenarnya ya. Nah ini, isinya sama dengan jurnal, tetapi proses proceeding itu berbeda karena proceeding itu biasanya dikumpulkan sebelum conference, kemudian dipresentasikan saat conference mendapat sedikit masukan, kemudian dijadikan dalam bentuk proceeding gitu. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal biasanya kita submit dulu jurnalnya, mereka accept, mereka lakukan review, dibalikin ke kita. Kita disuruh ngebenerin revisi, kita balikin lagi dan sebagainya. Jadi memang agak beda dan levelnya jurnal itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar proceeding ya, tapi saya senang saya bisa ikut conference ini. Jadi ini contohnya, ini waktu itu saya meneliti tentang influence of temperament and character on entrepreneur intention of Indonesian college students. Jadi bagaimana pengaruh temperamen, karakter dan temperamen terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa di Indonesia. Nah, ini contoh dari proceeding. Kalau tadi mungkin belum paham
Proceeding itu apa? Oke, sampai di sini. Apakah ada yang kurang jelas? Dari tadi nggak ada yang motong saya nih. Sampai di sini tentang apa namanya bab 2 ya, tentang tinjauan pustaka dan daftar pustaka. Apakah ini udah habis? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Atau kita ada yang mau share? Silakan. Silakan, ada yang mau tanya atau share tulisannya. Ya, jadi itu saya agak sedih gitu ya. Kalau saya harap apa yang saya sampaikan saat ini itu betul-betul dibaca, betul-betul dipahami ya, dan kemudian dikerjakan gitu. Ya, karena saya agak sedih ketika membaca, saya dapat 9 ini loh kemarin tuh 9 mahasiswa prasidang ya kayak gitu tadi itu tulisannya, kalian bisa baca sendiri gitu. Kok nulisnya seperti ini ya? Ini salah saya atau gimana gitu ya. Dan itu membuat skripsi itu menjadi lama karena kembali lagi dosen itu bukan penguji, itu bukan menguji, tetapi tadi proposalnya gimana mau diterima kalau nggak pakai bedak, kalau nggak pakai rambutnya nggak disisir, ya kalau tampil apa adanya, itu pasti proposalnya ditolak kalau pengen dapet cewek. Tapi kalau ganteng, udah mandi, rambutnya pakai pomade, bawa martabak pula, itu sangat mungkin untuk diterima kan gitu. Itu analoginya gitu. Jadi benar-benar kerjakan sesuai dengan aturan. Nah, tadi yang saya sampaikan memang sangat sedikit. Maksudnya saya hanya menyampaikan simpulan-simpulan dari APA. Nah, APA-nya Anda sudah punya, saya sudah bagikan APA sehingga Anda tinggal nyontek sebenarnya dari situ. Ya, Mbak, tapi kok kelas saya lihat punya kelas lain atau angkatan atas gitu nggak seperti itu. Ya pasti, kan selalu ada perubahan, selalu ada perbaikan. Ya, maka gunakan bahkan Windows saya aja masih APA 6 edition. Ya, tapi usahakan untuk selalu mengikuti perubahan ke depan sehingga skripsi Anda kualitasnya menjadi baik. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mbak, saya mau nanya. Silakan, Dina. Yang saya Dibuka tahu dong videonya biar kelihatan cantiknya. Oh iya, sebentar. Mandi dulu ini Dina, disuruh buka kameranya. Mbak, Iya. saya mau nanya Mbak, Iya. kan yang saya tahu konseptual itu dari para ahli. Nah, kalau operasional itu dari kesimpulan dari para ahli tersebut yang pemikiran dari si peneliti. Nah, tapi kata Mbak Sinta tadi, kalau ternyata kan di konseptual itu harus ada pemikiran dari peneliti. Itu gimana ya Mbak maksudnya? Bukan, itu sudah salah. Definisi konseptual dan operasional itu tidak seperti itu. Definisi konseptual itu tadi adalah definisi-definisi yang kita baca, kemudian kita simpulkan. Ya, kita simpulkan. Kalau kita tidak mau menyimpulkan, kita juga bisa mengatakan bahwa yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah definisi dari si A. Ya kan, berdasarkan apa Anda mau pakai itu? Nah, itu analisanya gitu. Misalnya peneliti A bilang begini, misalnya apa ya? Oh gini, contoh yang gampang yang saya masih ingat ya. Di psikodiagnostik ya. Psikodiagnostik yang pertama itu teorinya adalah pada klinis sifatnya untuk melihat orang yang tidak normal. Nah, kemudian ada lagi saya nggak ingat ya namanya ya Levi kalau nggak salah yang mengatakan bahwa psikodiagnostik itu melihat meneropong kepribadian orang. Nah, kemudian semakin ke sini, aduh saya lupa siapa, itu mengatakan bahwa psikodiagnostik itu diambil dari assessment, bukan pemeriksaan klinis. Nah, ini kan terjadi perubahan.
Nah, itu yang harusnya kita tangkap. Kemudian dari beberapa definisi yang disampaikan itu, ya, kita mau pakai yang mana? Oh, saya mau menggabungkan semua. Boleh. Ya, saya mau menggabungkan secara analitis, saya gabungkan boleh. Atau saya mau menggunakan satu definisi konseptual atau definisi yang sudah sahih. Oke, karena Vermont, sorry ya. Jadi setelah ini panjang, saya mau pakai definisinya Vermont saja sebagai definisi dalam penelitian ini. Boleh. Nah, definisi operasional itu bukan definisi yang apa tadi kamu bilang, Rosalina? Dari gabungan para ahli tersebut. Bukan itu saya. Definisi operasional adalah bagaimana mengoperasionalisasi definisi konseptual. Gampangnya adalah ngukurnya gimana sih? Gitu. Ya, jadi bukan gabungan salah, makanya itu jadi banyak banget yang salah. Ini kok pada nggak ngerti definisi operasional. Definisi operasional adalah bagaimana mengoperasionalkan sebuah konsep. Pertanyaan saya, inteligensi adalah sebuah konsep, Lina? Apakah inteligensi adalah sebuah konsep? Iya. Iya. Nah, bagaimana mengoperasionalkan inteligensi? Kita Mbak. Nah, kan sudah belajar metode pengukuran bakat dan inteligensi. Gimana mengoperasionalkan inteligensi? Inteligensinya Lina, yang disebut inteligensi dari konseptual itu tadi inteligensi. Ya, akan saya ukur dari Lina adalah kemampuan verbalnya, kemampuan numeriknya, dan kemampuan memorinya. Karena saya pakai teorinya misalnya Thurstone itu 7 sebenarnya. Misalnya itu 3. Itu yang namanya definisi operasional. Jadi, inteligensi adalah kemampuan pemecahan masalah yang diukur melalui skor total pada alat ukur atau skor total dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, sama kemampuan memori dari peserta tes. Itu namanya definisi operasional. Definisi operasional bukan gabungan dari beberapa teori. Definisi operasional adalah bagaimana mengoperasionalisasi konsep. Di psikologi semua konsep. Ya, biasanya didapat dari mana? Biasanya didapat dari mana? Kita bisa mengukur, kita bisa mengoperasionalkan tuh kalau kita lihat apanya? Dari sebuah konsep. Apanya kira-kira, Lina? Dari definisinya, Mbak. Definisi itu masih konsep. Supaya dia bisa turun operasional, apa yang bisa kita lihat? Apanya yang bisa kita lihat? Nih, handphone ini konsep ya. Ya. Apa yang bisa kita ukur dari handphone? Ketebalannya, ya enggak? Panjangnya, mereknya, ya enggak? Beratnya. Itu kan supaya nanti kalau beratnya segini, lebarnya segini, ya, kameranya begini, ini namanya apa? Kan gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan dalam membuat definisi operasional yang kita lihat adalah dimensi. Itulah kenapa di bab 2 ada yang namanya dimensi. Kalau tidak ada dimensi biasanya aspek. Ya enggak? Aspek-aspek apa sih yang mengkonstruk sebuah konsep itu yang kita ukur. Gitu. Jadi definisi operasional bukan gabungan dari beberapa definisi, tetapi ingat-ingat ya ini semua ya, nggak cuma buat Lina ya. Pertanyaannya Lina bagus banget karena akhirnya membuka semua untuk tahu ya bahwa definisi operasional adalah mengoperasionalkan definisi konseptual. Konseptualnya itu mau hanya dari satu teori atau gabungan dari beberapa teori, boleh. Asal benar analisanya ya. Jangan kayak tadi. Kayak tadi yang saya contoh tadi kan, intensi keluar karena ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Itu digabungin tapi salah gitu. Ya, asal benar, bab 2-nya benar, tentu bab 3-nya benar. Tapi yang disebut sebagai definisi operasional adalah how to operate.
Nah, itu yang tidak mudah di psikologi. Nah, contoh religiusitas. Banyak itu yang mau meneliti tentang religiusitas. Mau ngukurnya gimana? Definisi konseptual religiusitas. Mau diukur pakai apa? Apakah mau pakai seberapa rajin dia sholat? Seberapa tepat dia sholat tepat waktu? Seberapa sering dia berdosa? Nggak bisa gitu. Cinta, bisa nggak mendefinisi operasionalkan cinta? Bisa nggak? Ya. Oh, saya nggak mau cinta yang definisi itu. Saya mau jenis-jenis cinta. Oh, ada teorinya. Cinta itu ada cinta platonis, cinta apa. Sehingga di definisi operasional jelas. Jadi cinta adalah ini yang diukur melalui tipe-tipe cinta, yaitu tipe platonis, tipe apa, dan tipe apa. Begitu, itu namanya definisi operasional. Gitu. Gimana, Rosalina? Kejawab nggak? Enggak. Jelas ya? Jelas. Ya, Jelas jelas, ya? Mbak. Oke, kalau sudah jelas, harapan saya semester depan kalau sudah masukin proposal nggak ada lagi yang bingung. Ya, bagus sekali pertanyaannya karena banyak sekali yang salah di situ. Ya, jelas definisi operasional tuh bukan konseptual kok gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Lina. Iya, saya mau nanya lagi, Mbak. Boleh, silakan. Kan yang saya tahu ya Mbak, di bab 1 itu setiap isinya itu harus harus berdasarkan sumber yang jelas. Nah, tapi yang barusan dipaparkan sama Mbak Sinta ternyata kan harus ada dari pemikiran si peneliti sendiri. Nah, itu tuh gimana sih Mbak maksudnya? Setiap isi itu harus ada sumbernya, iya, tetapi bukan setiap kalimat. Ya kan? Bahwa kamu menulis sebuah asumsi itu perlu punya dasar, iya. Tetapi bukan berarti tulisan kamu isinya tulisan orang lain semua. Gitu loh. Ya, jadi tadi kan sudah saya jelasin, bisa bentuknya induktif, bisa bentuknya deduktif. Ya. Saya membaca gitu. Hari-hari ini atau hari-hari terakhir ini, dalam beberapa hari terakhir saya dalam hari-hari terakhir marak dibicarakan mengenai akan dimulainya sekolah tatap muka pada tahun 2021. Ya. Kemungkinan ini memang bisa dilakukan. Namun tentunya banyak resiko yang akan terjadi. Emang itu yang nulis siapa? Ya kita dong yang nulis. Ya. Hal ini ya misalnya akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar corona di Indonesia. Ya. Dilansir dari berita A, oleh kementerian ini begini, oleh si B begini, oleh si C begini. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinan membuka sekolah tahun 2021 akan menimbulkan naiknya jumlah pasien corona. Gitu. Ya, jadi kita punya proposisi itu apa ya? Positioning. Tapi kita harus didukung dengan penelitian-penelitian lain. Gitu loh. Kita nggak boleh asumtif. Semua mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila pemalas. Loh, dari mana? Pasti ditanya begitu. Ya nggak? Pasti ditanya begitu. Dasarnya apa? Ya pasti. Karena kita membuat asumsi tanpa dasar. Ya, tapi kalau kita bilang misalnya dari 560 mahasiswa Fakultas Psikologi ya, 400 diantaranya selalu datang terlambat. Dosen-dosen pun banyak mengeluhkan hal ini. Kita kasih quotes dari mana gitu. Hal ini menimbulkan asumsi atau hal ini dapat diperkirakan bahwa pada dasarnya mahasiswa Fakultas Psikologi itu pemalas. Lu dapat dari mana? Lah itu tadi ada tulisannya, gitu loh. Ngerti nggak maksud saya, Lina? Ya, jadi kita boleh punya asumsi, tapi asumsi itu harus berdasar. Tidak semua kalimat harus ada sumbernya. Kalau semua kalimat harus ada sumbernya, tadi kamu membuat yang namanya kutipan-kutipan, kumpulan kutipan.
Ya analisa, baca ini, baca apa, ini analisanya apa. Boleh induktif, boleh deduktif, tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Ya? Bisa dipahami? Iya, bisa, Mbak. Lebih jelas, Makasih lebih jelas? banyak Oke. ya, Mbak. Ya, Iya. nanti kalau nanti di UTS-nya sudah saya coret-coret, sudah saya review, nanti saya kembalikan kepada kalian supaya bisa dipakai untuk belajar. Oke, bagus sekali pertanyaannya Lina. 2 pertanyaan tetapi substantif gitu. Silakan, mungkin masih ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Ada lagi yang mau tanya? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Silakan, Rehan. Ya, gitu kan ganteng Rehan. Belakangnya Fakultas Psikologi. Silakan Rehan. Ya, Mbak, jadi saya masih bingung, Mbak, soal cara pengutipannya. Contohnya tuh yang kayak misalnya jurnalnya punya Mbak, terus isinya tuh dari buku, misalnya Mbak Sinta, terus juga dalam. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih, Mbak? Misalnya saya sumbernya dari jurnal Mbak Sinta. Ternyata teorinya ini dari buku Grafeter misalnya gitu. Apakah saya harus cantumin juga bukunya? Saya juga kan maksudnya nggak punya gitu bukunya misalnya gitu. Apa saya harus cantumin juga di daftar pustaka gitu, Mbak? Iya. Sebisa mungkin rujuk ke sumber asli kalau memang ada sumber aslinya. Ya, misalnya tadi ya, di jurnal saya tapi ada buku Grafeter. Harusnya kamu merujuk, kamu baca itu buku Grafeter, sumber asli. Ya, kenapa? Karena apa yang saya tulis di jurnal saya adalah hasil interpretasi saya atas bacaan saya. Kan tadi kan kutipan itu kan analisa kan? Adalah hasil analisa saya terhadap tulisan Grafeter. Jadi itu tidak murni tulisan Grafeter. Nah, kalau kamu mau validitas yang baik, ya kamu rujuk ke sumbernya Grafeter. Ya, jadi sebisa mungkin gunakan sumber asli, terutama kalau yang misalnya skripsi gitu ya. Ini sering sekali gitu, males ya. Lihat skripsinya orang yang dipakai skripsinya semua padahal orang itu, nah itu namanya plagiasi. Ya, jadi usahakan untuk bisa sampai kepada sumber asli. Kecuali sumber aslinya ini sulit untuk didapat. Ya, kita boleh gunakan tapi juga dalam range tertentu, biasanya sekitar 30% tuh masih kita maafkan lah. Ya, tapi kalau itu semua dari sumber kedua, ini kita nggak tahu validasinya, kamu nggak baca buku aslinya kok. Ya, terbukti dari satu penelitian ya, kan suka ada mainan yang kita ngomong ke orang depannya kayak itu, tahu ya itu ya. Kita ngomong apa ke orang depan kita ngomong ke yang lain, tahu kan itu? Ya, Mbak. Miskomunikasi itu kesalahan biasanya terjadi pada orang keberapa? Pernah nyoba nggak? Tergantung, Mbak, biasanya ketiga nih. Biasanya kedua atau ketiga. Ya. Jadi dari orang pertama kedua itu masih oke, dua ketiga itu langsung salah. Nah, kalau bayangkan itu adalah penulis, orang ketiganya siapa? Kamu kan? Iya. Iya, gitu loh. Ya. Itu kan pasti kita yang mengutip. Kenapa? Karena saya sudah mengutip dari Grafeter atas interpretasi saya. Kamu mengutip lagi dari saya yang juga belum tentu benar gitu. Sehingga usahakan untuk ke sumber asli sebisa mungkin. Ya, tapi kalau misalnya itu levelnya jurnalnya sudah jurnal level tadi ya, SAGE, kemudian ResearchGate yang sudah level itu, kamu biasanya ambil untuk ini sih kita nggak terlalu masalah. Tetapi kalau skripsinya orang, terus kamu cuplik lagi, mana itu bukunya Papalia, bukunya yang aduh masa cari gitu aja nggak bisa gitu. Nah itu gunakan sumber asli. Ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja itu sudah berbeda biasanya. Gitu. Oke Rehan? Oke Mbak. Jelas ya? Jadi sebisa mungkin gunakan sumber asli. Ya sumber utama. Ya dan itu tadi jangan takut menggunakan melihat referensi bahasa Inggris. Hari gini ada yang namanya Google Translate.
Ya, itu beda banget sama zaman saya. Saya waktu itu saya cerita aja tuh waktu saya, conference di Slovakia itu ya, itu kan mereka presentasi paparan. Paparannya ada yang bahasa Inggris, ada yang entah bahasa apa. Ya terpaksa Google Translate tinggal diginiin, mereka presentasi saya videokan, itu langsung keluar di sini. Ya kan? Langsung keluar kan di sini bahasa Indonesianya. Oh, dia lagi ngomong itu. Betapa canggihnya hari gini, gitu loh. Ya, ini orang ngomong apa sih, klopak, saya nggak ngerti. Saya tinggal scan gitu ya, tinggal scan pakai pakai kamera, langsung ke Google Translate, langsung keluar di sini dia ngomong apa. That's very easy. Bahwa itu tidak tepat, iya. Kok aneh sih bahasanya? Iya, gitu. Tidak sepenuhnya tepat, iya. Tetapi itu sudah sebenarnya sangat membantu kita untuk bisa membaca bacaan dari bahasa asing. Jadi tolong jangan takut ya baca bahasa. Ya saya ngambil skripsi, soalnya skripsi sudah bahasa Indonesia, sementara kita ngerujuk ke yang aslinya bahasa Inggris, males gitu kan biasanya. Ya, jangan males ya, karena meningkatkan kemampuan berpikir itu sangat penting. Kemarin saya ada pelatihan dengan dosen ITS ya, Institut Teknologi 10 November ya, Surabaya. Kemarin semester lalu, yang lalu saya sudah menaikkan level TOEFL minimal 420 buat kalian. Kalau dulu 400, sekarang saya naikkan 420. Jadi belajar dari sekarang. Jangan sampai nanti mau lulus, nggak bisa lulus karena TOEFL-nya kurang dari 400. Ya. Itu kemarin saya ketemu sama conference sama orang ITS. Berapa coba ITS? 500 minimal. Ya, jadi apa sih takutnya bahasa? Bahasa itu jangan ditakuti, dipelajari. Nggak ngerti, ngomong berantakan, sama, semua juga kayak gitu. Tenang aja, temennya banyak ya. Tapi belajar untuk membaca buku bahasa, membaca jurnal bahasa asing. Ya, dan itu kan lebih mudah diakses daripada yang bahasa Indonesia. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Makasih, Mbak. Iya, makasih Rehan. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Ini sudah 2 jam lebih. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini saya harap cukup bermanfaat ya. Saya harap cukup bermanfaat, saya harap cukup membuka wawasan kalian mengenai penulisan tinjauan pustaka maupun penulisan daftar pustaka ya. Setelah ini langsung dibuat bab 2-nya ya, daftar pustakanya. Nanti saya buatkan rumahnya di Google Classroom ya, sama dengan ada PowerPoint-nya gitu ya, harus seperti apa gitu. Kalian coba buat ya berdasarkan bab 1 yang sudah dikumpulkan di UTS ya. Nanti ngumpulin di Google Classroom-nya bersamaan dengan bab 1-nya, jadiin 1 gitu. Jadi ada keberlanjutan gitu. Ya, dicoba saja, dibuat, Mbak saya nggak ngerti, sebenarnya dicoba. Ya, kalau tidak dicoba kita nggak akan bisa. Ya, kita coba. Minggu depan saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai metode penelitian. Ya, minggu depan kita masih akan harus Zoom. Kita masih saya akan mencoba, insya Allah saya tidak ada tugas dadakan gitu ya, tidak ada tugas dadakan karena ya begitulah di universitas termasuk yang paling muda, yang paling sering disuruh-suruh. Itu masalahnya kalau kita muda di organisasi itu disuruh-suruh sama Warek 1, disuruh-suruh. Jadi ya mau nggak mau dikerjakan gitu. Ya, jadi minggu depan insya Allah kita akan bertemu untuk metode penelitian. Jadi setelah bab 2 Anda selesai, kita masuk ke metode. Apa itu metode, apa yang harus disusun metode dan sebagainya. Setelah itu kita bisa mulai reporting saja penulisannya. Ya. Oke, saya rasa itu sampai dengan sore ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan sore ini bermanfaat buat kalian dan tetap sehat, tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih banyak, Mbak. Saya end ya. Banyak, Mbak. Sama-sama. Makasih, Mbak. Sama-sama.